Assalamualaikum warahmatullahi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Mute ya, nggak apa-apa Kang. Ini apa? Si 2 menit ya Kang ya, bentar Kang ya. Kang Iwan mute nih Kang. Assalamualaikum Pak Radit, sorry saya mute. Nggak apa-apa Kang, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya standby ya. Sampai Kang, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamu masuk sebagai ini admin ya Pak. Kalau itu saya keluar dulu. Saya sebagai Raditya aja. Bentar, saya keluar dulu ya. Udah ada yang jadi host kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar saya live dulu Pak. Sekarang saya masuk sebagai Raditya aja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai aja supaya untuk menghemat waktu dan menghormati waktu bagi kawan-kawan yang mungkin punya aktivitas lain, yang mau masuk silakan nanti masuk aja nggak apa-apa. Saya buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain wa man walah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sini nggak ada ibu-ibu ya. Yang pertama-tama tentunya marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam sehingga kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para pengikutnya, para sahabatnya dan kita semua hingga akhir zaman nanti. Baik. Jadi saya memanggil meeting ini untuk menyatukan semua pemain dalam proyek berikutnya di Masjid Istiqlal, ya ini ekspansi atau pelebaran dari PON di belakang, detention PON, sesuai dengan gambar, sesuai dengan rencana. Juga ada beberapa kegiatan lain yang akan dilaksanakan. Barangkali untuk detailnya saya berikan kepada Mas Heri, Mas, untuk memaparkan skop pekerjaan
juga barangkali nilainya, dan yang paling utama adalah keputusan BOD per Juni 28 tentang penunjukan kontraktor. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bapak-Bapak untuk kehadirannya sore hari ini. Sorry Jeff, can I speak in Indonesia? Sure. Oke, jadi malam saya akan memaparkan skop pekerjaan yang akan dikerjakan oleh kontraktor kita. Yang pertama itu pelebaran detention pond yang ada sekarang untuk bisa memenuhi apa yang disyaratkan oleh Fort Bend County. Kemudian yang kedua yang penting juga adalah pemasangan lift station. Lift station ini kita sudah dapat speknya, kita sudah dapat gambarnya dari TLI, jadi sudah nggak ada masalah harusnya. Kemudian selain itu nomor 3 adalah grading untuk area di belakang di sebelah selatan properti kita. Juga grading di arah north west properti kita, juga di samping barat di sebelah barat masjid terutama itu ada level yang masih kurang. Kemudian yang keempat adalah hydroseeding semua area yang telah di-grading. Kemudian baru ada tambahan lagi, kita akan grading juga area playground. Tapi yang itu dulu. Nilai dari kontrak yang kita setujui adalah 190.000. Jadi ini sepertinya lebih dari budget kita kemarin yang kita perhitungkan. Kemudian untuk grading di area playground itu nggak masuk karena nggak termasuk dari 190.000 itu karena itu datangnya terakhir. Dan kita juga pengennya grading di area itu bagus gitu loh. Jadi nggak asal diuruk tempat yang cekung itu diuruk aja. Tapi akan kita grading sebaik mungkin supaya itu semua mengalir ke area tempat ada inlet di daerah dekat pohon yang ditebang itu. Jadi kemarin setelah ngelihat area playground itu ternyata mesti banyak tanah yang harus dimasukkan ke situ. Dan agar gradingnya bagus, itu mau di-compact sekalian di daerah situ. Terus apa lagi? Kang Iwan, kalau ada yang perlu ditambah? Mas Heri, Ya. itu nanti kan waktu mau di grading, pondnya, waktu mau diperlebar dan play area waktu mau di grading kan kita harus bongkar pagar. Ya. Itu bongkar pagar, bongkarnya kita bisa, tapi pasangnya lagi itu dibudgetin juga Pak Heri? Nggak ada Pak itu. Dan mereka juga ada kontraktor kita dari berapa kontraktor yang kita panggil, dua kontraktor yang datang itu yang berminat sebetulnya. Mereka juga bilang bahwa mereka nggak bersedia untuk memasang kembali fence-nya karena itu bukan skop pekerjaan mereka, dia bilang. Takutnya nggak bagus. Nanti kita harus nyari sendiri, either pasang sendiri atau nyari orang lagi ya? Iya, Pak. Okay. Pak, jadi itu memang sudah disepakati bahwa pagar itu akan dibongkar dan akan dicari kontraktor independen untuk memasangnya kembali. Kemarin kontraktor yang akan ditunjuk, Mas Hedi silakan Mas ya diumumkan lagi Mas siapa kontraktornya. Itu beliau bersedia untuk
membongkar pagar, hati-hati supaya bisa dipakai lagi. Tapi ya hanya itu aja, tidak memasang lagi. Silakan Mas. Oh, Ya. Mas Reddy, jadi pagarnya itu kontraktor yang akan bongkar ya, bukan kita ya? Ya kan, ya apa namanya, memang sebaiknya kita Pak, supaya kan jadi kita tahu nggak, dan kita nggak ngerusak lah. Tapi siapa yang mau bikin, sekarang udah mau Idul Adha begini. Oke, Gimana, nanti Mas kita Heri? lihat deh. Nanti kita lihat kalau kita bisa, insya Allah kita yang bongkar. Bisa juga pas bongkar tenda mungkin Pak. Jadi tambahan sedikit dari saya, ada 2 kontraktor yang kemarin sampai final memasukkan penawaran. Yang pertama itu A&M Contractors, dan yang kedua Dirt Works. Nah, yang A&M Kontraktor ininya apa namanya, scope pekerjaannya lengkap semua, dua-duanya juga lengkap sih. Lengkap. Jadi dari scope yang kita berikan itu dia bisa mengerjakan semuanya. Sedangkan Dirt Works waktu itu kita nggak pilih karena dia tidak bisa supply lift stationnya. Dia bisa mengerjakan instalasinya, tapi dia nggak mau supply lift stationnya. Jadi kalau dijumlahkan harganya itu lebih mahal jadinya mereka. Itu aja dari saya. Ada lagi Kang Iwan, Mas Radit? Nggak ada dari saya, Mas ini. Oke. Diumumkan aja ini Mas, siapa kontraktor tersebut Mas, dan bagaimana prosesnya. Jadi yang kita suggest ke BOD kemarin itu kontraktornya yang akan kita pakai jadi A&M Contractors. Contact personnya Brother Aladin. Dia kebetulan kita dapat dari salah satu jamaah kita waktu diumumkan di masjid itu. Pak Heri dan bapak-bapak yang lain, kalau kemudian nanti Jumat besok nanti saya umumkan, dan insya Allah juga kita masukkan di post di TV atau di Istiqlal App detail daripada pengerjaan ini, misalkan company-nya siapa yang menang, berapa ongkos proyeknya, terus pengerjaannya kapan, lama pengerjaan sekian, lama pekerjaan diperkirakan sekian minggu misalkan. Itu apa bapak-bapak semua comfortable? Dari saya sih nggak ada masalah. Saya comfortable Pak, memang sebaiknya begitu aja Pak. Jadi orang-orang ngerti uangnya kemana. Ya. Oke, insya Allah. Baik kalau gitu. Mungkin tapi jangan diberi jangan diberi ancer-ancer penyelesaiannya Pak. Jadi pekerjaannya nggak apa-apa, mulainya kapan, tapi penyelesaiannya jangan dikomit Pak. Oke, insya Allah. Dari meeting kemarin sih dengan Brother Aladin itu dia sanggup mengerjakan dalam waktu 2 minggu sebetulnya. Terus sudah dibicarakan kapan mereka bisa mulai Pak Heri? Kemarin sih kita coba minta setelah Idul Adha, seminggu setelah Idul Adha lah. Okay. Tapi pengadaan lift station ini kan nggak bisa begitu beli langsung dapat gitu loh Pak. Jadi katanya perlu waktu sekitar 4-6 minggu untuk pengadaannya. Jadi begitu kita kasih down payment-nya, mereka akan langsung order lift station-nya. Terus dia juga akan tahu kapan kira-kira delivery lift station itu. Jadi seminggu sebelum lift station itu datang, mereka udah mulai mengerjakan Pak. Oke. Berarti krusial untuk kita untuk segera mengapprove kontraknya kan ya. Artinya secara prinsipil kan kita sudah setuju dengan harganya kan. Sekarang yang kita pengen lihat kan ininya wordingnya begitu kan ya Pak Heri ya. Iya betul Pak. Oke. Sebenarnya juga yang kontrak yang AIA ini pernah kita pakai waktu kita kerja sama Jimmy kemarin sih Pak.
Dan waktu itu si Pak Alfred sempat lihat juga si kontrak itu. Yang Oh. beda mungkin hanya bagian quotation dari A&M Contractors itu aja. Ya, anyway, saya baru tadi saya forwardkan ke Pak Alfred, kita lihat, kita tunggunya lah besok. Ya. Kemudian Mas Radit, itu concernnya Mbak Hivi apa ya Mas Radit ya? Saya agak lupa. Jadi yang Bu Hivi pengen itu melihat cost breakdown seperti waktu Jimmy bikin tuh loh Pak, kalau saya ngerti ya. Hivi ada di sini, Hiv? Nggak ada ya? Jadi ada dua yang apa namanya beliau pengen lihat, yaitu unit pekerjaannya. Kalau Jimmy kan gitu Pak Eka, misalnya mau dia mengeduk 12 feet pipa, itu kan dia ada 12 feet harganya segini, jadi ketahuan per feetnya berapa. Ini kayaknya nggak begitu ya Mas Heri ya. Makanya kita juga sempat nanya ke Aladin, bisa nggak sih dibikin harga per unit cost-nya atau per unit kerjaannya. Kalau nggak salah pernah nanya Pak Heri ya, tapi nggak dibikin sama dia ya. Jadi tidak sedetail Jimmy dia orang nih. Itu yang nomor satu. Kemudian nomor 2 dari Bu Hivi pengen apa namanya itu punya concern itu adalah value amount. Itu nomor 2 ding, sorry. Nomor 1-nya retention percentage untuk progress payment. Jadi maksudnya apa, kan di kontrak tidak ada tuh tulisannya berapa, misalnya apa namanya, misalnya kita breakdown 50% dan 100%, dua breakdown ya. Itu tidak ada apa namanya retention percentage-nya. Jadi untuk kontrak yang sampai selesai gimana kita mesti bayar gitu loh Pak ya. Pada stage apa kita mesti bayar. Saya juga udah bilang ke Aladin, bisa nggak sih dibikin apa namanya dibikin breakdown, jadi invoice datangnya nggak semuanya tapi satu-satu. Nah waktu kemarin itu hari Jumat dia bilangnya ya makanya saya bagi jadi 2, 50%, 100%, nggak sih Mas? Dibagi 3 Mas. Oh dibagi 3. Oh iya, dia dibagi 4 malah mungkin. ya. Jadi 10% itu yang akan kita kasihkan dia dalam waktu dekat ini. Kemudian 10% lagi setelah mobilisasi mereka masuk ke properti kita. Kemudian 50% pada pertengahan kalau mereka sudah achieve 50%, dan 100% pada akhir project. Itu kan nggak ditulis tuh di kontrak tuh, nggak ada kayak gituan. Jadi Bu Hivi pengen itu ada ya, which is bener juga sih kalau menurut saya. Ya, setuju ada itu biar nggak ada konflik nanti kan ya. Dan cost control juga Pak. Kemarin waktu kita meeting juga saya bilang itu untuk cost control, bisa nggak sih di breakdown lebih jelas. Mungkin barangkali gitu ya Kang Iwan ya Mas Heri ya, apa dia kembali lagi ke dia barangkali untuk penjelasan breakdown itu ya. Kita nggak dikasih ini ya, nggak dikasih Word-nya ya, cuma dikasih PDF ya. Jadi kita nggak bisa ngubah-ngubah. Nanti bisa saya ini sih Pak Eka, nanti saya bisa ngomong ke dia biar dia rubah. Iya. Atau kalau Pak Heri bisa minta anunya apa Word-nya, kita tambahkan aja sendiri. Nanti kita kirim ke dia setuju apa enggak gitu. Boleh, nanti ini aja dari yang ada di dia, nanti saya tulis tangan terus saya balikin ke dia lagi aja. Iya, oke. Iya, bisa juga. Iya, benar Mas, gitu Mas. Jadi Mas Heri ya Mas ya, bisa bikin tuh Mas ya. Ya, nanti saya. Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan. Assalamualaikum. Yang pertama tentang kontraktor itu sendiri, apakah kita sudah melakukan background check gitu ya? Jadi menanyakan ke kawan-kawan yang lain mungkin yang tahu review tentang kontraktor ini bagaimana gitu, apakah suka telat, ingkar janji, dan saya kira ada salah satu jamaah kita yang terlibat dalam masalah konstruksi ya, Bang Andi itu menawarkan ke saya dan teman-teman lain selama rapat di Ramadan kemarin kalau dia bisa bantu gitu, ikut review atau apa. Itu pertanyaan saya. Yang kedua adalah penting kalau kita punya breakdown, karena saya kurang comfortable kalau melakukan pembayaran ke kontraktor tapi nggak tahu apa yang dibayar. Nah, kalau seperti Jimmy kemarin, saya bisa lihat gitu, misalnya draw nomor 1, draw nomor 2, item-item apa yang sudah dikerjakan, apakah benar sudah dikerjakan atau enggak. Jadi kita nggak hanya ngasih 10%,
10%-nya lagi apa? 10%-nya itu apa? 10% yang kedua itu tentang pembayaran, tentang pekerjaan apa. Jadi kalau ada item-item satu demi satu itu, kita juga bisa lihat bareng apakah kontraktor double charge atau enggak. Lebih mudah juga untuk expense controlling-nya gitu. Itu aja dari saya. Silakan. Jadi untuk yang terkait 10% itu Mas, kalau Mas masih ingat waktu kita kerja sama Jimmy, kan kita juga pertama down payment juga ngasih, lupa saya persentasenya, tapi kita ngasih uang nggak ada apa-apa kan, nggak ada barang, nggak ada apa. Uang itu digunakan untuk mobilisasi. Kita semua paham ya. Jadi memang kita nggak dapat Ya, apa-apa, itu cuma termasuk mobilisasi item aja. juga itu, Mas. Bagaimana? Ada item nomor 1, item nomor 2, Oh mobilisasi. iya, pastinya. Kalau dia Jadi ada item seperti itu, saya juga nggak ada masalah. Mau bayar 10%, 20%. Tapi kalau misalnya minta ini, draw nomor 1, draw nomor 2, tapi apa? Item yang ada sangkut pautnya dengan pembayaran ini apa gitu. Kalau ada, nggak jelas ya. jelas Saya banget. agak reluctan untuk Nggak apa-apa, makanya ada meeting ini Mas. approve. Iya, makanya ada meeting ini. Jelas sekali. Jadi yang pertama itu jelas dia harus dia harus memesan lift station. Lift station itu punya lead time 6 minggu. Jadi kalau kita nggak beli ya simply nggak ada lift station, period, simple as that. Nah, untuk membeli itu mesti kita taruh dalam down payment yang 10% itu Mas. Kalau misalnya yang dicari maksudnya adalah invoice ya, makanya tadi saya bilang tadi itu pembagiannya memang tidak ada di kontrak. Itulah yang Mas Eri akan bikin. Bisa juga kita untuk supaya ada buktinya, bilang ke Aladin minta tolong ditulis saja email, nggak apa-apa, simple as that. Saya perlu 10% dan 10% akan saya berikan ini, bisa juga begitu. Dan mungkin itu yang harus dilakukan supaya proyek ini bisa berjalan. Barangkali gitu Mas. Nah terus, itu yang nomor 2 ya, responsif nomor 2. Responsif nomor 1 terkait dengan Bang Andi, tentu pasti Bang Andi akan ikutkan pada masanya. Kalau sekarang ini kan ini cuma simpel aja, simpel as mengekspansi kolam, which can be done sama Jimmy anyway. Jimmy juga bisa melakukan ini, dan which kita nggak perlu lagi Bang Andi atau siapapun untuk just keep as simple as possible, right? Terusnya masalah yang mengganjal saya itu adalah uang 190.000 itu juga banyak gitu. Oh pasti. Masalah bikin simple atau enggak, tapi masalah apakah kontraktor ini akan mengulang kesalahan yang kita pernah lakukan dulu. Artinya Jimmy itu molor waktunya ya, dan kadang cedera janji. Oh saya nggak tahu, saya nggak bisa mengontrol itu Mas. Saya nggak tahu. Enggak, pertanyaan saya itu apakah kita sebagai entity sebelum memberi award kontrak ini, paling nggak kita sudah lakukan background check, paling nggak ada informasi tentang kontraktor ini gimana gitu. Background check yang dilakukan hanyalah cross check dengan orang yang propose beliau. Nah ya itu makanya apakah tidak perlu dilakukan tambahan? Nggak perlu. Review tambahan? Nggak perlu. Bisa dijelaskan kenapa Mas Eka? Jadi Mas Denny, yang masa background check itu orang ini kan dia pernah menggarap beberapa proyek di Masjid Maryam, dan yang mempropos dia itu jamaah dari Masjid Maryam. Jadi menurut saya tidak terlalu masalah. Pertama itu, dan kedua ini perusahaan besar. Cuman kalau memang sangat diperlukan untuk cek, gampang nanti insya Allah besok saya bisa telepon pengurus Masjid Maryam. Anyway, saya bisa telepon besok pengurus Masjid Maryam. Yes, to satisfy the curiosity. Saya bisa telepon. Saya lupa juga. Karena Masjid Maryam harusnya Mas ini juga familiar Mas dengan orang ini Mas, karena orang ini kan Mas ini kan suka ke Masjid Maryam. Harusnya informasi tersebut ada dengan si Pak Wala, lupa saya. Pak Wali Wala. Ya, besok saya akan telepon. Ya, itu yang pertama saya tanya. Kemudian yang kedua, seperti yang saya pikir yang Mas Radit sama Mas Dini sudah sejalan bahwa termin pembayaran misalkan yang 10%, yang 20%, yang berapa 50% itu dimasukkan ke dalam kontrak kan ya. Jadi
Jadi kita sudah jelas semua, misalkan pertama kali kontrak ditandatangani akan ada 10%. Jadi pada kita membayar ada dasarnya, dan kemudian misalkan 50% setelah 50% pengerjaan barangkali bisa diperjelas 50% pengerjaan itu maksudnya dari pengerjaan apa gitu, apakah kolamnya aja 50% atau pengerjaan keseluruhannya 50%. Saya rasa kalau kita usulkan aja seperti yang kata Pak Eri, kita tulis tangan, tolong ditambahkan ini, saya rasa mereka nggak akan jadi masalah ini. Kali pekerjaan. Apakah detail pekerjaan, item-item seperti model yang form IAA itu, seperti Jimmy dulu, apakah itu akan ada tersedia sebelum pembayaran pertama? Apa gambar? Bukan, pekerjaannya, misalnya gradingnya, berapa detailnya itu loh Mas. Gradingnya itu berapa metrik ton ini tanah. Kemudian item yang keduanya misalnya lift stationnya berapa jumlahnya, harganya berapa per lift stationnya. Itu apakah ada semua nanti sebelum datanya ada sebelum pembayaran pertama? Ada di penawarannya kan ya. Apa perlu itu dimasukkan di kontrak? Bisa nggak saya dikirim? Ada Pak Eka itu di kontrak IAA itu ada. Tolong dilihat kontraknya Mas, kata Pak. Saya terus terang belum baca detail kontraknya. Bisakah finance di-share data-data soal itu? Ya, bisa banget. Saya ingin ini dulu mengkoreksi dulu. Pak Eka sepertinya nggak familiar Pak, karena Pak Eka tidak terlibat pada pembangunan lapangan parkir. Saya lagi nyari, coba nih ada nggak ininya ya yang dari Jimmy. Kalau saya masih punya, saya ini kan. Saya share. Bapak itu bisa ditunda itu. Yang jelas saya inginkan data-data itu ada mudah sebelum pembayaran pertama. Mudah, bisa Mas. Mudah. Kemudian pertanyaan saya yang lain, pernah dulu sebutkan bangunan skeleton ya. Di meeting dulu sebelum fundraising atau sebelum Ramadan kita mulai dengan harga perkiraan 581. Nah ini grading segala macam yang totalnya tadi dibilang 190, apakah udah termasuk di dalam 581 itu? Enggak. Ini kan pekerjaan di luar fondasi. Yang 581 190 itu tambahan dari 581. Pengertian saya begitu. Bagaimana Pak Eri, Pak Radit? Itu udah masuk di 581 Pak. Cuman budget yang kita ajukan dulu kan nggak sebesar sekitar 150-an kalau nggak salah. Oh sudah masuk ya, oke. Udah masuk. Gitu ya. Oke, kalau gitu saya juga mau bikin revisi untuk laporan keuangan ke jamaah ya. Apakah construction bisa share dengan saya detail-detailnya, karena ini udah waktunya ya. Kita angka-angka yang kita pasang dulu itu masih kacau gitu loh, masih terlalu general gitu. Misalnya kayak concrete foundation di budget 339, permit 11.000, engineering design 132. Sekarang dengan ada ini kan sudah jelas paling nggak sedikit demi sedikit. Misalnya grading segala macam ya kan, udah ketahuan 190. Terus sisanya gimana? Concrete foundation sendiri berapa kira? Itu di luar scope ini kayaknya Mas, meeting ini Mas. Iya, tapi bisa nggak? Nggak sekarang. Yang sekarang ini tujuan saya hanya ingin membawa semua orang kepada halaman yang sama, bahwa A&M akan segera melakukan penyelesaian pada ekspansi pond, lift station, pipa, dan grading. Tapi tidak termasuk dengan pondasi. Kita bisa panggil meeting berikutnya. Ya Mas Denny, kalau mau diperkirakan kasar masalah yang fondasi kan yang masuk budget kemarin kan 150 dari total fondasi 500 berapa itu 580 apa berapa. Kan sekarang ada kenaikan berapa? Kenaikan 40.000 menjadi 190. Ya berarti budgetnya totalnya 5 sekian ditambah 40. 581 tambah 40. Ya, perhitungan kasarnya begitu berarti. Oke, that's fine. Kemudian yang Andi, bukan Andi aja, tapi ada jamaah kita juga yang PI, yang retired. Dia, saya nggak tahu retired apa masih kerja ya Pak Radit ya.
retire tapi masih retention ininya, masih retaining PI-nya. Masih ada license-nya malah. Masih ada license-nya, dia bisa bertindak selaku TLI juga Jadi sebenarnya. kita akan libatkan mereka pada proyek fondasi, karena proyek ini kan proyek yang tidak terlalu rumit yang sekarang ini. Iya. Nanti begitu masuk pelaksanaan fondasi itu mulai sudah banyak gambarnya ya. Insya Allah Bang Andi sama Pak Brother itu akan kita masuk. Oke. Jadi kita limit diskusi hanya untuk pengerjaan yang akan segera dilakukan, tidak termasuk fondasi, Mas. Nanti kita akan panggil meeting atau Mas Denny juga bisa panggil meeting, saya akan hadir. Nah, coba saya ini Pak Eka ya, barangkali yang dimaksud Mas Denny itu begini Pak. Saya coba lihatkan screen saya, boleh saya dijadikan co-host ya Pak ya. Nah, suaranya hilang di saya nih. Kayaknya koneksinya nggak bagus. Nah, udah co-host Mas Radit. Baik, sebentar Pak. Screen-nya gimana sih? Screen sharing-nya itu. Share screen. Jadi ini untuk ini Pak Eka, sebentar saya ketik indikator nanti. Bisa lihat ya Pak Eka ya? Jadi serupa inilah yang dimaksudnya Mas Denny tadi, which is benar. Jadi description of work-nya ini, sebentar saya backup sebentar ya Pak ya. Si connector application payment. Sini, jadi ini tagihan basically invoice-nya dia, angkanya segini, kemudian ini tuh di detail segitu, seperti ini. Nah, sebenarnya kontraknya yang sekarang juga ada, cuma kayaknya belum memasukkan ini ya Mas Heri ya, kalau saya nggak salah. Di sini kan bisa dilihat nih item work-nya apa, kemudian kuantitinya berapa, cost per unit-nya ini nggak ada dia nih, cost per unit di si Aladin nggak punya atau tidak memasukkan. Oh ini kemarin ini bagian dari kontrak dengan Jimmy Mas ya, spreadsheet ini. Nah sebenarnya coba saya koreksi kalau saya salah Mas Heri, Pak Iwan. Jadi yang kita lihat sekarang ini itu sebenarnya diberikan setelah dia mengerjakan Pak, kecuali yang mobilisasi tentunya ya, mobilisasi itu kita duluan yang bayar. Jadi kalau saya nyari nyari kontrak. Mobilisasi ada di item nomor 1 Mas. Itu dari awal. Benar, betul. Maksud saya Mas kan itu bisa lihat nih. ada. Betul. Tapi kalau Mas Dan lihat kan di sini filenya sendiri udah pay draw berapa, keempat kalau nggak salah ya. Sebentar saya nggak bisa lihat. Keempat itu Mas Radit. Keempat ya Mas Ria. Draw 4. Oke, yang nomor 1 tuh file saya rusak ya. Nomornya paling early nih yang saya punya nih. Yang keempat maksudnya tuh ini item semua ini nomor 2 lah, kita mulai nomor 2, nomor 3 setelah ini tidak ada dalam kontrak tetapi ada dalam invoice. Apakah kita akan membayar invoice tersebut apa enggak? Ya tentunya akan kita evaluasi dulu. Jadi yang terjadi ini pada saat kita bikin lapangan parkir, setiap kali Jimmy ngirim invoice, kita review lagi. Setiap line item kita review, udah bener belum nih pasang atau di install, udah bener belum dilaksanakan. Kalau dilaksanakan kita cek, kalau belum dilaksanakan kita tanya Jimmy ini apaan. Gitu. Nah, setelah kita reconcile sama Jimmy dari semua item ini, kalau kita semua setuju, berapapun angka itu ya itu yang kita bayar. Ya. Tetapi maksud saya ini tidak ada, bahkan Jimmy pun nggak ngasih ini di muka kalau nggak salah. Benar nggak sih Mas Heri, Pak Iwan? Ada sih Mas Radit. Jadi itu bagian dari dari penawarannya dia. EAE ya. Oke. Kalau gitu barangkali Mas Heri bisa memperlihatkan kontraknya Mas, yang Mas Heri kasih kita Mas. Saya stop share dulu. As it is right now. Kalau Mas Heri punya. Kontraknya apa tuh Mas Radit? Maaf. Kontrak yang ini Mas, AIA dari si Aladin, isinya apa? Saya punya sih sekarang nih. Kalau Mas Heri ada, silakan. Kalau enggak saya tampilkan. Saya belum sempat masukin di file komputer saya Mas. Baik, kalau gitu saya perlihatkan ya Mas ya. Ini kontraknya itu begini. Saya share lagi screen saya. Screen yang mana nih? Kalau boleh saya juga mau share bagaimana kita tracking pembayaran yang dulu ya. Boleh Mas, ikutin logic yang sama aja Mas. Jadi ini sebenarnya ini tuh AI-nya nih dari Aladin. Ini PDF, bukan di bukan di spreadsheet.
Jadi dari sini bisa kita lihat nih, halaman pertama tentunya skop siapa yang akan mengerjakan. Halaman berikutnya ya table of ini, contents. Nah, di sini let's see, kita teruskan lagi. Nah, ini semuanya tentang apa namanya artikel-artikel persetujuan. Jelas komen sebenarnya 15 hari. Saya akan cepat aja ya karena kita mencari apa yang dicari Mas Denny, yakni itemized work. Di bagian paling bawah Mas Radit. Paling bawah ya, baik Mas. Kayaknya attachment, Mas. Jadi, paling Mas. terakhir attachment. Terakhir, baik. Ini Mas Heri sebagai yang memiliki authority of signature ya, seperti yang diamanatkan. Nah, itu dia. Nah, di sini ya cuma begini, misalnya tuh stripping site, terus apa namanya quantity, tapi tak ada harganya. Nah, nanti yang 10% itu, yaitu paling bawah ini, mobilization. Ini yang akan kita dapat. Gitu. Nah, terus ininya, jadi ini pengerjaannya ya, ini service yang dia lakukan, yang diberikan. Sedangkan di bawah ini, itu barang-barangnya yang diperlukan. Sekali lagi, dia tidak menyebutkan harga per ininya, per pieces atau per unitnya, yaitu yang ditanyakan EV. Nah, terus belakangnya, ya ininya, totalnya segini. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mas Denny, jadi AIA-nya beliau itu ya cuma segini nih. Jadi kalau misalnya nih 10% itu apa? Ya ini mobilization ini. Saya besarkan sedikit. Mobilization nih. Jadi dengan 10% itu dia akan membeli pompa dan 10% mobilisasi. Yang pompa di sini tidak ditulis, barangkali bisa kita tambahkan. Ada di bawah kalau nggak salah Mas pompanya. Pompa ada di bawah Mas. Tuh storm lift Ini station. ya. Ini itemnya Mas ya. Oh, ngerti saya. Ya benar-benar. Jadi maksudnya itu 10% apply di sini nomor 10 ini dan another 10% itu apply di sini mobilization. Iya. Benar ya maksudnya Mas tadi kan ya ingat saya. Jadi gitu Mas Denny ininya saat ini ya versi yang ini tuh kayak gini pengerjaannya, baik pengerjaannya maupun itemnya. Silakan Mas. Saya mau share screen. Monggo, stop share. Oke, share screen bentar. Share screen Denny, saya jadikan cross ya. Saya juga sakit ini. Udah Mas Denny silakan. Nah, semuanya bisa lihat ya. Ini adalah invoice pertama yang dikirim Jimmy dulu. 63.040. Yang saya harapkan adalah dari ini, angka ini, 63, misalnya dia minta 15.000 atau berapapun lah, 19.000, 10.000. Itu saya berharap seperti Jimmy itu, artinya dia juga akan memasukkan semua kontrak, nilai kontrak yang di sini, kolom C ini, dan juga periode untuk invoicing dia. Misalnya seperti ini, dia waktu itu minta 15.000 kan, mobilization, dan tambahan yang lain. Dan waktu itu kita beri 2 kali pembayaran, 2 kali cek, ya. Yang pertama 15.000 dan sisanya ini. Saya catat juga dengan 2 kali pembayaran saat itu. Yang pertama adalah 15. Ini dari sisi IMC sendiri. Jadi kita punya catatan untuk accountability dia gitu. Ini catatan kita sendiri untuk mereview pekerjaannya apakah valid dan charges dia tidak double. Ya, jadi saat itu kita pembayaran pertama itu 2 kali, cek 1703, 1703. Nah, jika BOD ada pertanyaan atau cuma ada pertanyaan, apa aja yang sudah kita keluarkan untuk parking lot saat itu, saya dengan mudah bisa menjawab karena semuanya sudah jelas di sini. Artinya saat itu invoice sebesar 63.000 di sini, 6340, terdiri dari 2 cek. Pertama adalah untuk mobilisasi. Jadi dari segi awal pun, dari langkah awal pun, kita tidak hanya
melakukan pembayaran hanya dari permintaan aja gitu. Dari misalnya dia saya minta invoice 10%, 15%. Silakan kalau memang mau diminta dibayar seperti itu. Tapi IMC juga minta detail pembayarannya untuk apa gitu. Nah, itu yang harus kita sistem yang harus kita develop dari awal gitu. Dari sini kita bisa tahu sejak dari pertama kali pembayaran sampai pembayaran berikutnya, walaupun ini belum sama sekali menyentuh pembangunan fisik new masjid ya, tapi dengan sistem yang kita buat sekarang, itu kita dari sisi keuangan bisa gampang men-tracking setiap kali ada capital expenditure di keuangan kita, ya, di dalam capital expenditure di construction kita. Nah, jadi seperti yang Anda lihat di sini, setiap kali pembayaran itu semuanya jelas di sini. Sampai saat itu pembayaran ke-13 ya. Saya lupa saat itu. Oh, kayaknya yang terakhir ini kita nggak bayar ya, karena belum ada receipt dari Home Depot saat itu. Jadi terakhir Itu kita adalah setuju di write off, Mas. Itu setuju kita di write off. betul. Kita nggak akan bayar, period. Betul. Jadi yang terakhir adalah P12 ini. Saat itu prosedur yang kita lakukan adalah setiap kali invoice baru kita terima, kita selalu meeting bersama saat itu membahas, oh ini misalnya pembayaran ke-10 ya, pekerjaan ini benar-benar sudah diselesaikan belum? Ya, oke. Charges ini valid. Jadi item per item, Mas Eka. Item per item itu kita bahas satu-satu. Termasuk jika kita melihat konsistensi dari Jimmy sendiri, jika kita tidak mau lakukan pekerjaan yang dari kontrak awal disetujui, misalnya seperti lift station saat itu, kita bilang kita nggak perlu ya. Jadi Jimmy di invoice terakhir tanggal di charges untuk pembayaran ke-10 ini, invoice nomor 10, itu dia keluarkan ini pekerjaan ini gitu. Jadi semuanya jelas di sini. Gitu. Ada pertanyaan nggak, Mas Eka? Mas Denny, ini maaf saya sambil driving ke masjid ini. Untuk melaksanakan sistem yang seperti Mas Denny sebutkan tadi, ini baik sekali, jadi jelas semuanya. Kapanpun ada pertanyaan kita bisa jawab. Itu apa yang Mas Denny minta dari kontrak? Invoice yang kurang lebih bentuknya sama seperti Jimmy ini. Ini saya kira standar invoice. Ya, invoice kan gampang, nggak akan kita minta dari mereka invoice-nya. Kan nanti mereka baru mengeluarkan invoice kan kalau ada tagihan kan ya. Ya. Dan invoice itu harus memberitahu kita item-item apa, misalnya seperti tadi. Berapa? 15.000, oke. Misalnya 15.000 itu mobilisasi totalnya 20.000 ya. Invoice dia hanya 15.000, it's fine. Ya, jadi dia belum nggak nge-charge semuanya, tapi kita semuanya tahu gitu berapa nilai kontrak maksimum dari setiap item yang disetujui. Itu yang saya ingin tahu. Berarti Mas Denny, misalkan ini ya, kalau saya masih ingat tadi, misalkan dia walaupun belum tertera di kontrak, misalkan dia minta mobilisasi 10%, belum, waktu tanda tangan kontrak 10%, kemudian selesai mobilisasi 10%, kemudian kapan lagi 50%, kapan lagi misalkan 80%. Nah, semua item itu Mas Denny mintakan harus ada di kontrak kan ya? Iya, harus tahu. Saya harus tahu charge 10% itu mewakili apa, item-item apa. Oke. Dan rasanya kan tidak terlalu susah kan ya Pak Eri ya, kalau kita mintakan mereka masukkan, kita tulis tangan aja usulan kita apa,
terus mereka masukkan ke situ. Mana menurut Pak Heri? Halo? Kok nggak ada Sorry, Pak Heri? unmute dulu Mas. Ya, saya sih bisa aja ngasih ngasih masukan ke mereka. Cuman dari pertama ini bukannya saya nggak ngerti ya. Dari pertama saya juga sudah minta sini. Saya minta breakdown unit rate-nya, tapi mereka nggak mau ngasih. Katanya terlalu repot lah untuk pekerjaan seperti ini katanya, untuk pekerjaan kecil seperti ini. Jadi saya bisa aja masukin ke mereka, bilang bahwa kita minta ini, tapi terus kalau mereka mau backup ya saya nggak tahu. Mungkin barangkali unit price-nya barangkali nggak usah, tapi misalkan pada waktu termin 1, termin 2 kita sudah tahu yang 10%, setelah kemudian yang diminta yang 50% misalkan. Kita minta mereka menuliskan ini 50% ini ukurannya apa. Misalkan pekerjaan ini sudah selesai, saya minta 50%. Jadi pada waktu kita mengeluarkan yang dia minta 50%, kita bisa ada ukurannya kan. Oh ini menurut kontrak ini harus selesai, ini harus selesai. Jadi ada hitam di atas putihnya gitu, bukan menurut dia aja atau menurut kita aja. Rasanya nggak terlalu susah ya Pak Heri ya, yang kalau begituan kan ya. Oke lah, mungkin unit price-nya mungkin repot. It's okay, nggak usah, tapi ya. Saya kira kita sebagai customer kita berhak ya untuk, kalau misalnya dia keberatan nggak mau, ya mungkin nggak ada salahnya kita lihat kontraktor yang lain ya, yang bersedia memberi detail seperti itu. Kita sudah cari 6 kontraktor Mas, nggak ada ini ya Silakan Mas Denny kalau mau Ya cari silakan Mas Denny kontraktor. dilanjutkan kalau gitu Mas. Udah 6 kita approach, saya nggak mau lagi nyari kontraktor. Saya juga nggak mau, udah. Kemudian terkait dengan itemize tadi, saya juga nggak mau terlalu rigid untuk pekerjaan seperti ini. Kita sudah punya pengalaman bikin 800.000 project. Kalau misalnya dia masih nggak mau juga memberi itemize, Mas Heri, bisa saya lakukan adalah saya akan memberi 10%, saya akan minta receipt-nya. Dalam receipt itu saya akan minta di itemize itu apa. Itu juga bisa. Jadi bukan showstopper, dan saya nggak pengen ada showstopper. Pak Heri, saya usulkan ya. Saya usulkan yang price unit, oke lah, nggak apa-apa. Nanti daripada jadi bahan perdebatan panjang, tapi yang itemize kalau bisa kita masukkan di kontrak, Mas. Tidak usah terlalu detail, tapi misalkan oke, yang diminta 50%, misalkan setelah selesai katakanlah 50% dari rencana pelebaran. Nah, itu kan kita bisa ukur. Oke, dia minta 50%, kita tinjau ke lapangan, oke sudah selesai 50% masa pelebaran. Kita bayar. Oh iya itu Pak, itu yang saya bilang tadi Pak. Jadi kalau ada invoice hadir 50% tadi, itu kita nggak ujuk-ujuk bayar, enggak. Ya kita rebukan lagi, kita ngobrol lagi. Kita akan verify line by line. Ini benar nggak, ini udah dipasang, ini benar nggak udah dikerjakan. Ya setuju. Itu pasti Pak, itu pasti. Tapi kita perlu masukkan kan ya di kontrak kan ya. Iya sebaiknya begitu. Tetapi itu seperti Mas Heri bilang, orang ini modelnya nggak kayak Jimmy. Jimmy itu amat ini sih detail oriented menurut saya, meskipun dia juga sulit diajak kerja bareng ya. Tapi masing-masing kontraktor punya style sendiri-sendiri lah. Maksudnya kalau misalnya itu tidak dimasukkan dalam kontrak, misalnya kan Mas Heri tadi bilang orang ini nggak mau untuk pekerjaan simple as this, dan ini ya kalau buat saya juga relatif simple ya kalau dibanding dengan lapangan parkir. Orang ini nggak mau masukkan sedemikian detail. Nah yang saya bilang, kalau dia nggak mau, saya nggak mau ini showstopper. Saya akan minta ke dia, oke, saya bayar 10%, tapi berikan saya saat itu juga receipt yang memberikan detail untuk apa 10% ini, kan sama aja, sama dia memasukkan ke kontrak. Kalau dia berkeberatan, saya nggak mau masukkan 10%, ya saya nggak bayar, simple as that. Tapi kita coba aja minta dia masukkan. Ini beda ya, ini bukan yang unit price ya. Tapi ini itemized. Itemized pekerjaan kita minta kita masukkan. Nanti kalau dia pushback ya kita ngomong lagi sama dia. Bisa. Kalau yang bersangkutan nggak mau gimana Mas? Kenapa? Kan dari kita awal dia merasa dia konsekuensinya seperti apa. Ini merasa perusahaan besar gitu. Jadi dia kita Mas Denny, kita jangan mengandai-andai dulu. Kita lihat aja dulu jalannya seperti apa. Karena kalau kita mau mengandai susah. Kita mengandaikan yang belum tentu terjadi gitu loh. Nanti kita lihat aja kalau dia
Saya yakin orang semua kan mau bekerja dan mau uang kan ya. Pasti. Asal Itulah. kita tidak minta terlalu Terus sulit. bedanya Insya dengan Allah, kontraktor kedua dan ke satu berapa banyak bedanya? insya Allah bisa lah. Nanti kalau akan sulit juga saya bisa ngomong sama dia. Tapi kita coba dulu aja. Kita nggak usah berandai-andai kalau gimana kalau nggak jadi. Kita coba aja dulu. Enggak, pertanyaan saya tentang kontraktor kedua. Kenapa kok kontraktor pertama ini dipilih? Apakah lebih murah? Kontraktor Atau- kedua itu harganya sudah $200, belum termasuk harga lift station yang berapa? 50.000 apa 60.000? Oh, jadi paling murah. Ya, paling Oke. murah di antara dua. Iya, sebenarnya nggak paling murah juga sih, Mas. No, waktu menentukan ini kita sudah bicara juga, kita tidak mencari yang paling murah, tapi mencari yang reasonable. Gitu. Kalau yang paling murah mungkin ada lagi, karena ada yang menolak, ada yang tidak, ada yang awalnya mau ikut bidding tapi terus nggak pernah memberi angkanya, itu juga ada. Saya nggak tahu apakah yang paling murah bagaimana, saya nggak. Yang Tapi paling orang ini murah. nggak murah kalau menurut saya sih. Ya, yang paling murah dari yang masuk, Mas. Karena kalau nggak masuk kan kita nggak tahu. Iya, betul juga itu, Pak. Iya, itu maksud saya. Tapi saya nggak pengen paling murah dijadikan sebagai acuan, tuh saya nggak pengen itu, Pak. Ini benar-benar sudah dipikirkan matang-matang, dan ini juga orang Mariam sendiri. Jadi ya kalau misalnya pertanyaan, tanya aja ke Wadiwala atau apa ininya, apa namanya, proposalnya dia atau pengalamannya dia. Bukan. Kita coba lah minta lagi ke Brother Aladin ini itemize kontraknya. Kita lihat reaksinya apa. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Kalau ada masalah pasti yang masuk ke selama bidding period itu berapa per company saat itu? 2. Oh, hanya 2 ya? No, pada saat bidding itu ada 6 sebetulnya. Oh, 6. Tapi 2 yang masukkan penawaran kan ya? 2 yang masukkan penawaran sebetulnya ada berapa ya? Ada 3 lah, ada 3. Cuman yang 1 mengundurkan diri kayaknya. Itu. Oke. Dari saya nggak ada pertanyaan lagi. Tapi perlu dipikirkan juga, Mas Eka, kalau misalnya dia merasa perusahaan besar dan ini pekerjaan kecil, dari awal intentionnya dia itu ini masjid apaan sih gitu loh. Mungkin kali ya, ini hanya perasaan saya gitu loh. Masjid kecil, permintaannya macam-macam. Kalau misalnya saya nggak bisa, kamu tetap ya udah, saya juga bisa nggak mau ngerjain proyekmu, bisa juga gitu kan? Bisa aja, kemudian enggak lah. Iya, karena dari ceritanya itu saya punya kesan kalau dia itu nggak benar-benar butuh money gitu, nggak butuh uang. Ya semua orang butuh uang. Kalau dia nggak butuh uang, dia nggak akan bekerja, dia nggak akan. Ya karena dari permintaan yang sederhana, minta detail seperti itu, kita sebagai customer nggak dianggap, Mas. Artinya saya juga melihat, saya ada kesan kalau company besar ini menganggap remeh proyek kita gitu. Ya. Nggak tahu, mudah-mudahan aja saya salah. Mudah-mudahan enggak. Tapi kan kita akan minta dia mendetailkan, insya Allah. Ya udah, kalau gitu. Baik, jadi apa namanya yang saya capture 10-15 menit terakhir ini, kita akan mencoba, dan saya tidak ingin ada showstopper. Kita akan mencoba untuk kembali lagi ke Aladin untuk mengitemize pekerjaannya di dalam kontrak tersebut. Apabila dia tidak masih juga kekeh tidak akan memberikan hal tersebut karena ini dianggap sebagai pekerjaan yang lumayan ringan, nggak apa-apa. Saya akan bikin yang alternatif kedua, yaitu akan meminta dia detail receipt yang akan diberikan. Kalau misalnya itu nggak diberikan, ya kita nggak bayar, simple as that, dan kita tetap tidak akan mencari kontraktor baru. Kita akan tetap pegang dia, gimana kita bisa menemukan jalan tengahnya. Ada masukan lagi mungkin dari Bapak-bapak di sini? Saya terus terang masih belum ngerti yang dimaksud dengan itemize itu apa ya, Mas Radit ya. Jadi itemize itu seperti yang di ini, Mas, AIA-nya si Jimmy itu loh, Mas. Iya, itu kan ada unit rate-nya di situ, Mas Radit. Kalau itemize pekerjaan di penawarannya Aladin juga ada gitu loh. Ya, tapi itu kan nggak dimasukkan ke kontrak, Pak Heri. Kita perlu masukkan kontrak. Maksud saya begini, gampangannya ya. Misalkan dia menagih 50%. Kita ingin tahu dan itu ada di dalam kontrak bahwa 50% itu ditagihkan setelah pekerjaan A, B, C, D selesai misalkan.
Misalkan pekerjaannya ada 10. Setelah 5 pekerjaan selesai, saya akan tagih 50%. Jadi waktu kita tagih kan kita gampang melihat, oh di kontrak mengatakan kalau kamu tagih 50%, kamu harus selesaikan pekerjaan A sampai E. Ya kita lihat aja di lapangan, A sampai selesai, oke, kita bayar 50%. Ya itu yang dibilang Mas Heri itu gitu Pak Eka. Betul, Mas Heri. Maksudnya Mas Heri itu gini loh Pak Eka. Saya bisa share screen lagi ya Pak Eka ya. Ini Kita lihat sekali lagi nih. 3 menit lagi saya masuk sholat Mas Heri ya. Iya saya juga mesti sembahyang juga nih, Pak. Jadi yang yang dibilang Mas Heri itu ini dalam kontrak itu ada. Ya ini. Ya ada, tapi ada, betul ada Mas Radit. Tapi kalau dia minta 50%, kita apa patokan kita bahwa kita kasih dia 50%? Ya ini aja, angka-angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1, 2, 3, 4 ini dari stripping set sampai grading set itu 50%. Dari demarking sampai import dirt itu 100%. Sedangkan mobilisasi 10% dan di bawah sini connection itu storm lift nomor 10 itu 10%. Ya kalau gitu barangkali kita minta dia di sequence-nya dirubah karena misalkan mobilisasi kan itu nomor 2 kan ya, atau nomor 2 ya, bukan yang terakhir ya. Di sini yang terakhir betul. Ya kalau buat saya mah sekuensi tidak material Pak. Maksudnya yang ini pun mungkin juga bisa diputar-putar sama dia, mana yang mudah diberikan dulu barangkali. Ya, ada yang mau putar-putar pokoknya kita taunya kita mau bayar ini sesuai dengan kontrak, kamu harus selesaikan ini gitu loh. Ya boleh, nanti barangkali dipropos. Tapi maksudnya gini Pak, yang Mas Heri bilang tadi udah ada sebenarnya. As far as A&M is concerned, itu sudah ada itemized work-nya itu ya ini. Ini tidak sedetail Jimmy, ya unfortunately lah. Harusnya seperti Jimmy. Nah, itu yang bilang Mas Heri. Sedangkan yang kita mainkan 50%, 100% berdasarkan sekuensial, yaitu bisa dimintakan ke beliau. Ini boleh nggak sih diurutin berdasarkan sequence yang kamu akan kerjakan, at least planning, sehingga gampang bagi kita untuk menentukan 50% itu di mana, titik mana. Kalau sekarang ini mungkin tidak terlalu masih nebulous, tidak terlalu jelas. Kalau bisa pun kita patokan ini. Kalau bisa pun dia dikasih tahu, pembayaran pertama saya akan minta 10% setelah sign kontrak. Pembayaran kedua saya akan minta 10% setelah mobilisasi. Pembayaran ketiga saya akan minta misalkan remaining 30% atau 50% setelah selesai. Ini dia terserah dia mau apa yang dia mau kerjakan setelah selesai, dia propose apa. Iya, bisa. Kalau untuk mobilisasi mah bukan sebelum Pak, tapi pastinya sesudah. Sorry, bukan sesudah, tapi pastinya sebelum. Jadi sebelum dia ngapa-ngapain, duit untuk mobilisasi itu sudah diberikan. Makanya saya bilang tadi itu minta receipt-nya. Setelah masukkan alat-alatnya kan? Enggak, sebelum. Enggak apa-apa. Minta ditulis aja di kontraknya kan? Ya bisa juga. Bisa sih kita. Jadi saya bilang begini karena dulu Jimmy juga nggak masukkan di kontraknya Pak. Jimmy itu dulu cuma bilang mobilisasi. Itu tadi Pak Denny memperlihatkan kepada kita. Itu kita bayar duluan di muka. Dia belum ngapa-ngapain pun. Ya nggak apa-apa dia bilang mobilisasi. Dia bilang apa mobilisasi. Pokoknya kita sequence-nya aja kita ini Mas. Ya itulah makanya barangkali yang bisa kita lakukan ini sekarang balik ke Aladin, tolong nih sequence-nya diurutin lagi bisa nggak ya supaya kita bisa ngerti maksudnya tuh supaya saya tahu di mana 50% itu di mana 100%. Itu aja proposnya. Kalau sekarang kan nggak terlalu jelas nih. Saya aja bilang ini 1 sampai 4 ya karena semuanya ada 8 line item. Jadi itu 4 50%, berikutnya ya 100%. Ya kita coba sembari konsul juga dengan Pak Alfred insyaallah. Ya, saya yakin dia nggak akan menolak kok. Insya Allah. Sedangkan yang item di sini storm lifting, saya rasa nggak perlu diutak-atik lagi nih, utility ini udah bener 10%, udah jelas lah untuk storm lift station karena itu yang punya lead time paling panjang. Nggak, kalau saya sebagai kontraktor sih saya begitu beli barang-barang saya ini semua tuh saya tagih semua. Harusnya begitu. Saya beli barang semua pipa-pipa dan lain-lainnya saya masukin di mana? Saya taruh di masjid muka ya. Terus saya minta bayar semuanya udah. Ya kalau dia mau begitu juga nggak apa-apa bayarnya. Saya nggak masalah. Kita uangnya sudah ada. Kalau dia mau begitu, finance juga nggak ada keberatan sebenarnya. Cuman begitu dia kasih invoice-nya itu apa gitu. Oh ya pasti Mas, pasti ada itu nanti. Ya 50%, pasti ada. 70%. Gitu. Iya, itu pasti akan kita ngobrol lagi, nggak akan kita bayar sekali pun nggak ada. Jadi begitu aja Mas Radit ya, kita minta dia resequence lagi. Jadi kita tahu
di mana kita bayar 50%-nya, di mana kita bayar 100%-nya. Iya, saya rasa gitu. Kalau yang barang-barang nih Mas Heri, saya rasa biar dia mendrive aja Mas. Kalau misalnya dia mencar semuanya oke, kalau misalnya dia mau parsial oke juga. Mungkin karena dia perusahaan besar, dia bisa lah mengcover dulu ya nggak apa-apa juga. Jadi nanti Ya, lihat aja invoice-nya gimana. saya sih nggak akan nggak akan ngomong ke dia. Ya saya juga. kerja sebagai kontraktor udah lama banget, udah tahu lah cara kerjanya kontraktor seperti apa. Jadi ya hal-hal seperti itu sih sebenarnya nggak usah diomongin. Iya, setuju saya Mas. Baik, ini sudah waktu Isya. Saya rasa untuk menghormati waktu kita semua, saya juga tidak akan membuat meeting ini terlalu panjang. Tapi ada beberapa item kerjaan yang harus kita lakukan lagi. Saya lakukan lagi. Insya Allah saya akan mengundang lagi meeting ini dalam waktu dekat. Segera setelah ini semua dibenahi. Sekali lagi saya tidak ingin ada penundaan terlalu lama yang unnecessary untuk pengerjaan ini. Insya Allah kita akan lakukan segera setelah habisnya Idul Adha, insya Allah. Baik, kalau gitu kita akhiri dulu aja Bapak-Bapak. Nanti kalau ada concern apa segala rupa bisa tuliskan dengan WA. Kita akan meeting lagi dalam waktu dekat insya Allah. Saya akan tutup saja. Masjid sudah mau mulai nih. Ya, baik. Silakan Pak. Saya akan tutup saja meeting ini dengan membaca surat Wal-Asr, surat Al-Asr, dan juga doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr, wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu solihati, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.